Bab 002. Sungguh Melia sangat geram melihatnya. Ingin sekali dia menjambak rambut wanita itu. Melia, dia itu Dokter Siska, kamu tidak akan bisa melawan dia. Kenapa tidak bisa? Dia punya kedudukan di rumah sakit ini, sementara kita tidak. Melawan dia tidak perlu kedudukan dan punya banyak uang, tapi cukup punya mulut yang lebih besar. Tisa membuang nafasnya pasrah, sementara para perawat mulai berbisik untuk mendukung tindakan Melia. Karena akhirnya untuk pertama kali, mereka melihat seseorang yang berani melawan Siska. Aduh, Melia meringis merasakan intinya yang tiba-tiba sakit ketika dia hendak mulai berjalan. Tisa yang melihatnya pun sedikit khawatir. Kenapa? Apa ada yang sakit? Kepalaku masih pusing dan iniku sakit sekali. Apa mabuk memang seperti ini efeknya? Aku jadi sulit berjalan. Mana aku tahu? Aku tidak pernah mabuk. Ayo ku bantu ke ruanganmu, jawab Tisa. Dia pun membantu Melia untuk berjalan. Menjadikan lengannya untuk pegangan. Sampai akhirnya mereka sampai di ruangan Melia. Tisa hendak langsung keluar namun Melia menahan. Melia masih ingin bertanya tentang semalam. Kenapa dia sampai bisa pulang bersama Nizam? Kata Dokter Nizam dia mengenal keluargamu, karena itulah dia menawarkan diri untuk mengantar kamu pulang. Semalam kamu pulang ke apartemenmu kan? Tanya Tisa pula, memastikan. Bagaimanapun dia ikut andil jika terjadi sesuatu pada Melia. Dilihatnya Melia yang mengangguk dan Tisa bisa menghembuskan nafasnya lega. Aku tidak tahu jika kamu dan Dokter Nizam saling mengenal, apa kalian memiliki hubungan yang baik? Tisa jadi penasaran, sosok Nizam adalah pria paling misterius dan paling menawan di rumah sakit ini. Semua perawat dan dokter wanita sangat mengagumi Nizam, namun selama ini tidak ada yang berani mendekati karena takut dengan Siska. Bukan rahasia lagi jika Siska menaruh hati pada sang dirut. Tidak, hanya saja keluarga kami saling mengenal. Mengenal yang bagaimana? Mereka bersahabat. Beruntung sekali, apa orang tua kalian sering bertemu? Orang tuaku keduanya sudah meninggal. Hening sesaat, Tisa mendadak merasa bersalah. Maafkan aku Lia. Itu bukan salahmu kenapa meminta maaf. Lagi pula memang benar kedua orang tuaku sudah meninggal. Maaf karena aku mengorek lukamu. Tidak masalah Tis, tapi bolehkah aku meminta bantuanmu? Katakan. Melia langsung menceritakan bantuan yang dia minta pada Tisa. Kecelakaan yang dia alami bersama keluarganya meninggalkan sebuah trauma yang begitu besar, hingga membuatnya memiliki fobia. Melia sangat takut melihat darah yang bersimbah di tubuh pasien. Tangan dan kakinya akan gemetar jika dihadapkan dalam kondisi seperti itu. Melihat pasien dalam keadaan berlumuran darah, mengingatkan Melia pada kedua orang tua dan dua adiknya. Tapi darah dalam keadaan normal, Melia baik-baik saja. Begitulah fobia, hal yang bagi orang lain terlihat biasa namun begitu menakutkan bagi Melia. Seolah di hadapannya dia kembali melihat keluarganya yang mati mengenaskan, sementara dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena saat kecelakaan kakinya mengalami patah tulang. Karena itulah dia membutuhkan bantuan Tisa. Jika Melia menangani kasus kecelakaan dengan tingkat tinggi dan pasien memiliki banyak darah di tubuhnya, Tisa diminta untuk mengambil tindakan awal membersihkan tubuh pasien barulah setelahnya Melia menangani. Apa kamu bisa membantuku Tis? Artinya kamu harus lebih banyak waktu bersamaku. Aku janji tidak akan lama, aku juga akan mulai untuk membiasakan diri. Tisa tidak langsung menjawab, dia menyentuh lengan Melia untuk menenangkan. Kembali menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, membuat raut wajah Melia terlihat cemas. Tisa tahu ini bukan hal yang mudah. Aku akan membantumu Lia. Di sini belum banyak kenalanmu kan? Aku akan membantumu. Terima kasih Tis. Kenapa tidak datang ke psikiater? Sudah, aku juga mengkonsumsi beberapa obat. Fobia Melia sudah 90% sembuh,
dia hanya berjaga-jaga karena itulah meminta bantuan Tisa. Tenanglah, aku akan mendampingimu. Jangan beritahu orang lain, ini rahasiaku. Percayalah padaku. Keduanya terkekeh. Selepas Tisa pergi, Melia duduk di kursi kerjanya. Merasakan intinya yang begitu nyeri dan terasa aneh. Apa iya efek alkohol sampai seperti ini? Apa Nizam melakukan sesuatu padaku? Gumam Melia, kemudian menggelengkan kepalanya cepat, merasa hal seperti itu tidak mungkin akan terjadi. Hubungannya dengan Nizam tidak sedekat itu, mereka berdua lebih tepat disebut sebagai dua orang asing. Pernikahan hanyalah status agar Nizam mempunyai hak untuk mengurus rumah sakit ini. Ia tidak mungkin, jika dia memang ingin menyentuhku harusnya sudah sejak dulu dilakukan. Yakin Melia, kemudian bergidik karena membayangkan yang tidak-tidak. Hari pertama Melia bekerja di ruang IGD semuanya berjalan dengan baik. Pelayanan yang dia berikan pun begitu memuaskan, beberapa perawat mulai mengakui ketangkasan Melia dalam bekerja. Hanya menggunakan kedua tangannya Melia mampu mendiagnosis penyakit pasien dengan tepat. Melia memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam dunia medis. Seperti sebuah anugerah yang dia dapatkan dengan percuma. Desas-desus kemampuan hebat Melia pun sampai terdengar di telinga Siska. Bagaimana mungkin di hari pertama bekerja Melia sudah memiliki citra sebaik ini? Siska tidak suka, terlebih rasa kesalnya tentang semalam masih ia rasa. Tentang Nizam yang mengantarkan Melia pulang. Siska sedang menunggu waktu, mencari celah untuk mengerjai anak baru itu. Nizam pun mendengarnya juga, namun dia tidak terkejut sedikitpun. Semua keluarganya tahu jika Melia adalah wanita yang jenius. Jam 7 malam Melia mulai mengambil waktu untuk dia beristirahat. Waktu kerjanya masih ada 2 jam lagi hingga jam 9 malam. Masih meneguk botol air mineralnya, perhatian Melia teralihkan saat mendengar suara ponselnya berdering. Dengan segera ia menyudahi minum dan mengambil ponsel itu. Matanya melebar saat melihat panggilan masuk dari ibu mertuanya, Rahel Dude. Dengan segera Melia menjawab panggilan itu. "Halo Ma." "Ya ampun Melia, siapa yang mengizinkanmu tinggal di apartemen? Mama kira kamu tinggal di rumah Nizam, tapi orang-orang Mama baru melaporkan kamu membeli sebuah apartemen." Melia kikuk bingung untuk menjawab. "Nanti malam pulang ke rumah Mama, pulanglah bersama Nizam." "Tapi Ma." "Tapi apa? Pernikahan kalian memang harus disembunyikan untuk sementara waktu, tapi bukan berarti kalian tidak saling mengenal. Apalagi sekarang kalian bekerja di tempat yang sama." Melia mengerucutkan bibirnya. "Datanglah ke ruangan Nizam, katakan malam ini Mama meminta kalian untuk pulang. Papa juga ingin mengatakan sesuatu." "Mau bicara tentang apa?" "Mama tidak tahu, karena itu datanglah kemari." "Kamu pulang jam 9 kan?" "Iya." "Bagus, nanti menginap sekalian di sini." Bibir Melia makin mengerucut seperti bibir anak itik. "Mengerti tidak?" "Iya Ma," jawab Melia pasrah. Rahel sudah seperti ibunya sendiri, Rahel yang selama ini mencurahkan kasih sayang seorang ibu setelah ibunya meninggal. Tidak ada satupun kata yang bisa Melia bantah. Dia akan selalu menuruti perintah Rahel. Melia membuang nafasnya berat. Membayangkan pergi ke ruangan Nizam rasanya berat sekali. Tapi tidak ingin menunda Melia segera pergi ke sana. Mengetuk pintu ruangan itu dan dipersilahkan masuk. Nizam memperhatikan langkah kaki Melia yang pelan-pelan, seperti menahan sakit. "Kenapa kakimu?" tanya Nizam saat Melia sudah berdiri di depan meja kerjanya. "Sakit? Kalau tidak sakit mana mungkin aku kesulitan berjalan seperti ini." "Sakit karena apa?" "Mana ku tahu, bangun tidur sudah sakit semua. Mungkin efek mabuk semalam." Nizam terdiam, sangat yakin jika itu pasti karena percintaan mereka semalam. Tapi Nizam masih sedikit ragu, benarkah Melia tidak mengingat sedikitpun?
Apa kamu tidak ingat apa yang kita lakukan semalam? Memangnya semalam kita melakukan apa? Lagi-lagi Nizam diam, tiba-tiba merasa jika dia seperti seorang pemerkosa. Otakmu sangat cerdas dalam dunia medis, tapi begitu bodoh dengan hal-hal kecil, kesal Nizam. Sebuah ucapan yang membuat Melia meradang. Jangan sembarang menilaiku, seperti kamu sudah sempurna saja. Katakan kenapa kemari. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Mama meminta kita pulang. Mama juga meminta kita menginap di sana. Iya. Melia mengeram kesal, jawaban Nizam membuatnya tidak puas. Sangat menyebalkan. Lantas tanpa bicara lagi Melia segera keluar dari ruangan itu. Keluar dengan langkah kakinya yang pelan-pelan. Dan meninggalkan Nizam yang menatapnya dengan perasaan bersalah yang mendalam. Melia memanglah wanita polos, hanya belajar yang dia lakukan selama 10 tahun terakhir. Melia bahkan tidak tahu jika kesuciannya sudah dia ambil. Melia keluar dari ruangan Nizam. Baru beberapa langkah dia berjalan, terdengar ada suara seorang pria memanggilnya. Dokter Melia. Melia menoleh ke sumber suara dan melihat Anton yang menghampiri. Anton tersenyum kecil, membuat Melia pun ikut tersenyum pula. Dokter Anton, sapa Melia. Kamu dari mana? Ruangan Dokter Nizam. Apa ada sesuatu yang penting? Tidak, aku hanya berterima kasih tentang semalam. Beliau sudah mengantarku pulang. Anton mengangguk, tanda paham. Mereka berdua lantas melanjutkan langkah. Kamu memiliki hubungan yang dekat dengan Dokter Nizam? Tanya Anton di sela-sela langkah mereka yang beriringan. Tidak dekat, hanya kenal saja. Orang tua kami saling mengenal. Benarkah? Melia mengangguk. Dengar-dengar Dokter Nizam sudah menikah. Apa kamu tahu tentang hal itu? Dek, bukan menjawab, Melia malah langsung terkejut. Tidak. Kabarnya begitu, tapi sampai detik ini tidak ada yang tahu istrinya siapa. Tapi lebih baik kamu menjaga jarak dengannya, bagaimana jika tiba-tiba istrinya muncul? Melia terkekeh, tertawa menutupi kegugupannya. Tanpa diminta pun aku pasti akan menjaga jarak dengan beliau, jawab Melia. Jawaban yang membuat Anton menghembuskan nafasnya lega. Jujur saja, dia sedikit tertarik dengan Melia. Wanita yang terlihat bebas dan memiliki pesona. Bukan gadis lugu yang malu-malu. Rasanya mendekati Melia akan lebih menantang. Sampai di ruang IGD mereka berpisah. Interaksi keduanya tidak lepas dari mata Siska. Dasar perempuan murahan, semalam menggoda Dokter Nizam dan sekarang menggoda Dokter Anton, desisnya dengan tak suka. Memang seperti itulah wanita jika bukan berasal dari keluarga terpandang, ucapnya lagi. Melia masuk ke jajaran dokter rumah sakit ini hanya menggunakan satu nama itu. Tidak ada embel-embel nama keluarga di belakang namanya. Hal itu bisa diartikan dua hal, Melia adalah anak terlarang atau Melia adalah anak dari kalangan bawah. Tidak memiliki kekuasaan apapun di kota ini. Dan sekolah hanya mengandalkan beasiswa. Siska berdeci dengan tersenyum miring, sejauh ini dia tidak menemukan kelebihan apapun pada diri Melia. Dia masihlah jauh lebih unggul. Dengan langkah kakinya yang penuh percaya diri Siska menghampiri Melia yang sedang memeriksa keadaan pasien di ruang IGD itu. Pasien itu sudah mengenal Siska, sebagai dokter bedah ortopedi ternama di rumah sakit ini, Siska Thompson. Salah satu kerabatnya ada yang pernah menjalani operasi dengan Siska dan kini sembuh total. Dokter Siska, sapa pasien itu seraya menundukkan kepalanya hormat. Suatu kehormatan bertemu dokter spesialis di ruang IGD ini. Karena biasanya yang berjaga hanyalah dokter umum. Jika membutuhkan tindakan operasi dengan ahlinya baru mereka bertemu dengan dokter spesialis. Siska menyambut ramah, menunjukkan pada Melia siapa dia di sini dan siapa Melia. Jelas mereka sangat jauh berbeda. Siska berada di bagian paling atas,
sulit untuk Melia jangkau. Kaki Anda bengkak. Iya dok, saya jatuh dari tangga. Mana hasil ronsennya? Melia yang sedang memegang hasil ronsen itu pun langsung menyerahkannya pada Siska. Ini keseleo, gunakan gips selama 1 minggu, setelah itu Anda bisa berjalan seperti semula. Berikan obat pereda nyeri, juga salep untuk meredakan memarnya, titah Siska. Melia mencebik, beberapa detik lalu dia sudah mengatakan itu. 2 perawat yang ada di sana pun mengulum senyum. Tanpa disadari oleh Siska, dia mengulang ucapan yang sama dengan Melia. Dan Melia pun mendekat pada Siska, lalu berbisik mengatakan sesuatu yang membuat Siska meradang. Aku sudah mengatakannya Dokter Siska, persis seperti yang Anda ucapan. Sekarang Anda terlihat seperti mengikuti saya, bisik Melia, lalu tersenyum penuh kemenangan. Sementara Siska mengepalkan tangannya kuat. Tepat jam 9 malam Melia ganti shift dengan dokter yang lain, kini waktunya dia pulang. Berjalan keluar rumah sakit dan menuju parkiran di mana mobilnya berada. Namun belum sempat membuka pintu mobil itu, satu tangannya sudah lebih dulu dicekal dan ditarik oleh seseorang. Tapi Melia yang ahli bela diri pun tidak tinggal diam, dengan segera dia menarik tangannya dan balas mencekal tangan orang asing itu. Au, Nizam gaduh kesakitan, tangannya dipelintir oleh Melia. Nizam, desis Melia, buru-buru dia melepaskan cekalannya. Bukan salahku, salahmu sendiri seperti seorang penjahat, keluh Melia. Awas saja kalau Nizam berani menyalahkan dia, pikir Melia. Bukankah Mama meminta kita pulang bersama? Kenapa tidak menggangguku? Balas Nizam. Dia adalah pria yang dingin. Namun di dekat Melia entah kenapa mulutnya selalu saja ingin bersuara protes. Nizam memegangi pergelangan tangan kanannya yang masih terasa ngilu. Tangan ini aset seorang dokter, kamu hampir saja mematahkannya. Keluh Nizam pula, belum sempat Melia menjawab pertanyaannya yang pertama. Pulang bersama bukan berarti pulang satu mobil, yang penting sama-sama pulang ke rumah, jawab Melia dengan wajah tak ramah. Melihatnya Nizam semakin dibuat geram. Tanganku sakit, aku akan ikut mobilmu. Melia mendengus, namun tidak ingin banyak berdebat, akhirnya dia setuju. Melia masuk di bagian kursi kemudi dan Nizam duduk di sebelahnya sebagai penumpang. Tidak ada satupun rekan kerjanya yang melihat mereka pulang bersama. Para rekan kerja mereka hanya tahu jika mobil milik Nizam masih terparkir di sana namun orangnya entah kemana.